Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu siswa dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul menentukan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh kematian ibu di Jawa Barat dengan analisis regresi logistik linear. Sebelumnya, perkenalkan, kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Anissa Nur Hanifah dengan NIM 17, dan yang kedua ada Arik Mahmuda dengan NIM 19. Baik, yang pertama masuk pada abstraknya. Angka kematian ibu merupakan indikator utama derajat kesehatan di suatu negara yang menjadi fokus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana ini masuk dalam indikator ketiga, yakni berkaitan dengan kehidupan sejahtera dan sehat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jawa Barat termasuk sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi yang memiliki angka kematian ibu yang tergolong tinggi pula. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi logistik biner. Tiap variabelnya berskala kategorik, serta variabel responnya berjenis biner, di mana angka kematian ibu sebagai variabel respon, serta persentase kunjungan ibu hamil K1, persentase kunjungan hamil K4, dan persentase ibu hamil yang mendapat tablet FE3 sebagai variabel prediktornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara angka kematian ibu dengan ketiga variabel prediktor tersebut. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang mengaruhi signifikan terhadap angka kematian ibu di Jawa Barat ialah persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3, di mana model yang terbentuk adalah GX sama dengan 0,357 dikurangi 1,743X1 dengan ketepatan klasifikasinya sebesar 66,7%. Baik, masuk pada bagian pertama, yakni terkait dengan pendahuluan. Baik, untuk pendahuluannya, di sini kita berbicara mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals, atau dalam bahasa Indonesia-nya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan panduan yang disusun guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan layak serta berkelanjutan pada tahun 2030 nanti. Namun, di dunia ini hadir salah satu penyakit, ya, COVID. Nah, di mana pandemi ini sangat berdampak pada program-program SDGs yang telah disusun. Nah, program SDGs ini terdapat 17 tujuan. Satu dari 17 itu adalah kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, di mana di dalamnya terdapat angka kematian ibu. Nah, di mana angka kematian ibu ini disertai dengan angka kematian bayi merupakan indikator utama derajat kesehatan di suatu negara. Tinggi rendahnya angka kematian ibu ini mengisyaratkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas desa kesehatan, kualitas pengetahuan dan pendidikan masyarakat, kualitas sosial budaya, kualitas kesehatan lingkungan, dan hambatan untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan. Di antara 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat ini selain menjadi area dengan memiliki jumlah penduduk tertinggi, tetapi Provinsi Jawa Barat juga tergolong sebagai area yang memiliki angka kematian ibu tinggi. Nah, oleh sebab itu, penelitian kami berfokus pada area Provinsi Jawa Barat, di mana di sini akan menganalisis hubungan antara angka kematian ibu dengan beberapa variabel, di antaranya persentase kunjungan ibu hamil K1, persentase kunjungan ibu hamil K4, dan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 menggunakan metode regresi logistik linear. Baik, untuk tujuannya sendiri, di sini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni guna menganalisis hubungan antara angka kematian ibu dengan variabel-variabel antara lain persentase kunjungan ibu hamil K1, persentase kunjungan hamil K4, dan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 dengan metode regresi logistik. Baik, untuk literatur-literatur terdahulu di sini, pertama ada Salmon dan kawan-kawan. Di sini pernah meneliti terkait dengan jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku. Di sini menggunakan regresi Poisson, di mana variabel yang digunakan yakni X1-nya adalah jumlah puskesmas dan tenaga medis, lalu X2-nya ialah
persentase penduduk perempuan dengan pendidikan yang ditamatkan minimal SD, lalu variabel X3-nya adalah frekuensi pelayanan K4 bagi ibu hamil, lalu X4-nya adalah persentase cakupan imunisasi bagi ibu hamil. Kemudian hasil yang didapatkan bahwa keempat variabel ini, X1, X2, X3, dan X4, berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kematian ibu di Provinsi Maluku. Kemudian pada tahun 2016, Dinas Sundayani ini pernah menganalisis kematian ibu di Provinsi Jawa Timur menggunakan aplikasi regresi Poisson, di mana variabel-variabel yang digunakan antara lain X1-nya adalah jumlah ibu bersalin, X2-nya adalah kunjungan ibu hamil trimester pertama atau K1 sebagai X2, kemudian X3-nya adalah cakupan kunjungan ibu hamil trimester keempat atau K4, kemudian X4-nya adalah persentase ibu hamil resiko tinggi, X5-nya adalah persentase pertolongan bersalin oleh tenaga kesehatan, X6-nya adalah proporsi jumlah tenaga medis, X7-nya adalah proporsi jumlah tenaga paramedis, serta X8-nya adalah proporsi jumlah dukun terlatih, di mana setelah melalui analisis, pada penelitian tersebut didapatkan bahwa faktor yang memengaruhi angka kematian ibu adalah X1, X2, X4, dan X6. Kemudian yang terakhir ada Ilalang dan kawan-kawan pada tahun 2021 pernah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi angka kematian ibu di Jawa Timur, di sini menggunakan GWR, Geographically Weighted Regression, di mana variabel dependennya ialah angka kematian ibu serta independennya terdiri dari 5 variabel. Ini persentase rumah tangga per PHBS, persentase penanganan komplikasi kebidanan, persentase kunjungan ibu hamil K4, persentase rumah tangga menerima bantuan tunai, rasio puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya, hasil yang didapat ialah fungsi kernel yang paling optimum adalah menggunakan adaptive Gaussian. Baik, lanjut masuk pada metode selanjutnya, bagian 2, yakni terkait dengan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada odds ratio, di mana odds ratio ini merupakan probabilitas outcome antara terjadinya sesuatu dengan tidak terjadinya sesuatu. Nah, apabila interval berada kurang dari 1, maka peluang outcome yang terjadi pada kelompok 1 itu lebih rendah. Namun apabila interval confidence-nya sama dengan 1, maka peluang outcome yang terjadi di kelompok 1 dan 2 ini tidak berbeda. Odds ratio seperti pada layar, rumusnya OR eksponensial negatif Z1 min alpha, P, OR dikalikan eksponensial negatif Z1 min alpha, P. Kemudian ada regresi logistik biner, di mana ini merupakan analisis regresi antara variabel dependen dan independen yang memiliki karakteristik kategorik, di mana di sini variabel y-nya atau dependennya ini terdiri dari 2 kategori. Untuk model regresi logistik linearnya, Px sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah hingga ditambah beta pxp dibagi 1 ditambah eksponensial beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah hingga ditambah beta pxp. Kemudian ada transformasi logiknya. Transformasi logiknya ln px dibagi 1 min px sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah hingga sama dengan ditambah beta pxp. Kemudian ada uji serentak. Uji serentak ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen dengan variabel dependen ini terkait antara variabel independen dengan variabel dependen terdapat hubungan atau tidak secara keseluruhan. Nah, di sini apabila nilai G lebih besar dari G square, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Kemudian untuk uji parsial, di sini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen dengan variabel dependen ini memiliki hubungan secara parsial atau tidak, memiliki hubungan secara individu atau tidak. Nah, apabila nilai WI kuadrat ini lebih besar dari Q square dengan derajat bebas alfa, 1, maka H0 ditolak, yang artinya parameter yang diuji ini berpengaruh signifikan secara individu terhadap variabel responnya. Kemudian ada uji kesesuaian model, di mana uji kesesuaian model ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang terbentuk dari hasil analisis ini sudah sesuai ataukah belum. Nah, pengujian ini menggunakan uji Hosmer dan Lanzhou, di mana jika nilai
C lebih besar dari C square dengan derajat bebas alfa, G min 2, maka H0 ditolak yang artinya model tidak sesuai. Kemudian yang terakhir ialah menguji terkait dengan ketepatan klasifikasi. Nah, ketepatan klasifikasi ini melihat nilai APER, Operant Error Rate. Nah, nilai APER ini merupakan ukuran untuk mengevaluasi hasil analisis dengan melihat nilai gala dari suatu klasifikasi. Nah, nilai APER itu N12 ditambah N21 dibagi N11 ditambah N12 ditambah N21 ditambah N22. Nah, apabila ingin memperoleh ketepatan klasifikasinya, maka dapat menggunakan rumus 1 dikurangi APER. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif Mahmuda. Baik, terima kasih Anis. Selanjutnya yaitu bagian 3 mengenai hasil dan pembahasan. Next. Pengujian pertama kali yang harus kami lakukan yaitu uji serentak. Pada pengujian serentak, kami menggunakan metode enter yang bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1, di mana nilai Q-square yaitu 8,485, kemudian DF-nya ada 3, dan nilai signifikansi yaitu 0,0214. Berdasarkan pada tabel 1, diperoleh bahwa nilai C lebih dari Q-square 0,132 atau 8,485 lebih dari 6,251 dan nilai signifikansi kurang dari 0,1. Maka kesimpulannya yaitu H0 ditolak, yang berarti bahwa paling tidak ada satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon dalam model. Setelah dilakukan pengujian secara serentak, kemudian dilakukan pengujian secara individu. Hasil dari uji signifikansi parameter secara individu dapat dilihat pada tabel. Dapat dilihat bahwa dari 3 variabel prediktor yang diduga berpengaruh terhadap angka kematian ibu, terdapat salah satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan. Dapat dilihat dari nilai signifikansi bahwa nilai alfa sama dengan 0,1 dan nilai watt lebih besar dari nilai Q-square 0,151. Variabel prediktor yang signifikan tersebut adalah variabel X3, yakni presentase ibu hamil yang mendapat tablet FE3. Next. Selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Hasil dari pemilihan model terbaik dapat didapatkan bahwa step terakhir yaitu step 3 pada metode backward walk dari 3 variabel prediktor yang digunakan diperoleh satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan dan dibentuk menjadi model terbaik, yaitu variabel X3 dengan nilai signifikansi alfa, nilai signifikansi di bawah alfa, yaitu 0,1. Persak diperoleh yaitu Px sama dengan X 0,357 dikurangi 1,743 X3 dibagi dengan 1 ditambah X 0,357 dikurangi 1,743 X3. Persamaan model tersebut jika kita ditransportasikan dengan transformasi logit, maka model logitnya yaitu Gx sama dengan 0,357 dikurangi 1,74 X3. Interpretasinya bahwa setiap penambahan satu presentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 akan mengurangi resiko kematian ibu sebesar 0,175 kali. Selanjutnya yaitu uji kesesuaian model. Hasil dari uji kesesuaian model dapat dilihat pada tabel bahwa Q-square yaitu 0,191, DF-nya 1, dan nilai signifikansinya 0,662. Dapat disimpulkan bahwa nilai Q-square kurang dari Q-square tabel kurang dari Q-square 0,1,1. Maka kesimpulannya yaitu H0 gagal ditolak, yang berarti bahwa model sesuai atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model.
Selanjutnya yaitu uji ketepatan klasifikasi. Hasil dari uji ketepatan klasifikasi dapat dilihat pada tabel bahwa pada angka kematian ibu rendah, presentase rendah-rendah itu presentase sebenarnya yaitu 53,3, kemudian angka kematian ibu tinggi dan rendah itu terdapat 2, kemudian ada angka kematian ibu rendah tinggi itu prediksinya itu 7, angka kematian ibu tinggi itu presentasinya 10, sehingga presentase keseluruhnya yaitu 10. Dan model regresi logik terbaik dengan satu variabel prediktor yang signifikan yaitu presentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 itu sebesar 66,67%. Selanjutnya bagian 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu terdapat 2, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi secara signifikan angka kematian ibu yaitu presentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 atau variabel ketiga X3. Kemudian model logit yang terbentuk dari faktor yang berpengaruh signifikan yaitu GX sama dengan 0,357 dikurangi 1,743 X3 dengan ketepatan klasifikasi sebesar 66,7%. Kemudian daftar pustaka, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bu Niswa dan teman-teman. Mohon maaf jika presentasi kami kurang memuaskan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.